Namaku Tari, umur 24 tahun. Pekerjaanku admin bank swasta. Rumahku di Jakarta Timur, komplek kecil dekat pasar. Suamiku bekerja sebagai direktur utama perusahaan emas besar di Bekasi. Rumah keluarganya sekitar 15 menit dari rumah keluargaku. Adikku Bayu usia 23 tahun dan sudah 2 tahun bekerja di polisi. Sedangkan ibu mertuaku berusia 56 tahun, sifatnya keras dan sedikit egois pada anak dan mantunya. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan hancur hanya karena meminjamkan ponsel pada ibu mertuaku sendiri. Hari itu beliau meminjam sangat lama dengan alasan ingin menelepon temannya karena ponselnya rusak. Aku tidak curiga sedikit pun. Sampai besok paginya beberapa polisi datang ke rumah dan menunjukkan bukti penipuan online yang semuanya berasal dari nomor ponselku. Suamiku mulai memandangku dengan penuh curiga dan diam-diam adikku mulai menyadari ada sesuatu yang sangat janggal dari semua ini. Karena ternyata, untuk kalian semua jangan lupa subscribe, like, komen, nama kalian, dan dari mana asal kota Anda agar kami mengenali semua penonton channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Hidupku sebenarnya biasa saja sebelum menikah. Sampai akhirnya aku bertemu dengan suamiku. Kalau orang baru melihat kami, pasti mereka akan bilang hidupku sangat beruntung. Suamiku bekerja sebagai direktur utama perusahaan emas besar di Bekasi. Rumah keluarganya mewah, mobilnya berganti-ganti, dan semua orang selalu menghormati keluarganya. Sedangkan aku cuma perempuan biasa yang masih sering naik motor ke kantor sambil bawa bekal dari rumah. Dan mungkin karena itulah ibu mertuaku tidak pernah benar-benar menyukaiku. Sejak awal menikah, aku selalu merasa seperti orang asing di depan beliau. Apapun yang kulakukan selalu salah. Kalau aku diam dibilang sombong. Kalau aku terlalu banyak membantu dibilang cari muka. Bahkan saat acara keluarga besar, ibu mertuaku sering sengaja membandingkanku dengan mantan pacar suamiku yang katanya jauh lebih cocok jadi istri direktur perusahaan. Aku hanya bisa tersenyum sambil menahan malu. Karena setiap kali aku mencoba cerita pada suamiku, jawabannya selalu sama. Sabar ya, ibu memang keras orangnya. Kalimat itu awalnya membuatku bertahan. Aku percaya suatu hari nanti ibu mertuaku pasti akan menerima aku. Aku benar-benar percaya itu sampai akhirnya satu kejadian kecil mengubah semuanya. Hari itu hari Minggu aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian, ibu mertuaku masuk sambil mengeluh panjang. Aduh, HP ibu rusak lagi. Beliau duduk di sofa sambil terus menekan layar ponselnya yang mati total. Aku langsung mendekat. Rusak kenapa, Bu? Entahlah, dari tadi gak bisa dipakai. Lalu beliau menatapku. Tari, ibu pinjam HP kamu bentar ya. Mau telepon teman penting. Aku langsung mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Tentu saja aku percaya pada ibu mertuaku sendiri. Aku memberikan ponselku begitu saja dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Awalnya semua terlihat biasa. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselku. Sedangkan aku kembali melipat pakaian sambil sesekali menonton televisi. Namun lama-lama aku mulai merasa aneh karena waktu berjalan sangat lama. 1 jam lalu hampir 2 jam ponselku belum juga dikembalikan. Aku mulai tidak nyaman sendiri. Beberapa kali aku melihat ibu mertuaku terus mengetik sesuatu dengan wajah sangat serius. Kadang beliau menoleh ke kanan kiri seperti takut dilihat orang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku akhirnya memberanikan diri mendekat. Bu, aku pakai dulu sebentar ya. Ada chat kantor belum kubalas. Ibu mertuaku terlihat sedikit kaget. Seolah beliau tidak sadar aku sudah berdiri di dekatnya. Oh, iya. Beliau langsung buru-buru menekan layar lalu mengembalikan ponselku. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku bingung. Ibu mertuaku seperti sedang menghapus beberapa pesan sebelum menyerahkan HP itu padaku. Tanganku langsung terasa dingin. Namun lagi-lagi aku memilih diam. Aku terlalu takut dianggap curiga berlebihan. Malam harinya aku sempat memeriksa ponselku diam-diam. Tidak ada hal aneh. Semua terlihat normal. Dan aku mulai merasa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Sampai akhirnya besok paginya hidupku benar-benar berubah. Pagi itu aku baru selesai mandi dan sedang bersiap berangkat kerja. Aku bahkan masih memakai handuk di kepala saat suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. Keras sekali sampai membuatku refleks kaget. Aku buru-buru keluar kamar. Suamiku juga ikut turun dari lantai atas sambil terlihat bingung. Siapa pagi-pagi begini? Aku membuka pintu perlahan dan saat itulah jantungku seperti berhenti berdetak. Di depan rumah sudah berdiri beberapa polisi.
lengkap dengan wajah serius dan map berkas di tangan mereka. Aku langsung lemas. "Permisi, Mbak Tari. Kami mau melakukan pemeriksaan terkait laporan penipuan online dan transaksi ilegal atas nomor ponsel milik Mbak." Kepalaku langsung kosong. Aku bahkan sampai tidak langsung mengerti apa yang mereka katakan. "Hah? Maaf, Pak. Mungkin salah orang." Namun salah satu polisi langsung menunjukkan nomor ponselku dan itu benar-benar nomorku. Tanganku mulai gemetar. Aku merasa napasku tiba-tiba berat. Suamiku langsung mendekat dari belakang. "Ada apa ini?" Polisi itu lalu membuka beberapa bukti chat dan transaksi. Aku langsung membeku saat melihat semuanya. Karena semua bukti itu benar-benar berasal dari ponselku sendiri. Ada percakapan penipuan, ada transfer uang, bahkan ada foto kartu identitasku yang dikirim ke seseorang yang tidak kukenal. Aku langsung menoleh panik ke arah suamiku. "Aku gak tahu ini apa." Suaraku mulai bergetar. Aku sumpah gak pernah ngelakuin semua ini. Namun, wajah suamiku perlahan berubah. Tatapannya mulai penuh bingung dan itu jauh lebih menakutkan dibanding kedatangan polisi tadi. Di tengah kekacauan itu, ibu mertuaku tiba-tiba muncul dari dapur sambil memakai wajah paling syok yang pernah kulihat. "Ya ampun." Beliau menatapku lama sekali lalu berkata pelan dengan suara gemetar. "Tari, kamu sebenarnya nyembunyiin apa dari keluarga ini?" Kalimat itu langsung menghantam dadaku keras. Aku langsung menatap beliau tidak percaya karena entah kenapa untuk pertama kalinya sejak polisi datang, aku merasa ibu mertuaku tidak terlihat kaget sama sekali. Tanganku dingin sejak polisi masuk rumah. Aku duduk di sofa sambil mencoba menjelaskan semuanya. Tapi mulutku terasa kering. Kepalaku masih penuh dengan satu pertanyaan yang terus berputar sejak tadi. Kenapa semua bukti itu ada di ponselku? Aku bahkan tidak mengenal nama-nama yang muncul di percakapan itu. Namun, semua terlihat sangat nyata. Terlalu nyata sampai aku sendiri mulai takut. Salah satu polisi meminta ponselku untuk diperiksa. Tanganku gemetar saat menyerahkannya. Aku masih berharap semua ini hanya kesalahan sistem atau nomor ponselku dipakai orang lain. Tapi harapan itu langsung runtuh saat polisi membuka galeri dan menunjukkan beberapa foto bukti transfer. Di sana ada foto kartu identitasku. Ada screenshot rekening bank. Bahkan ada selfie wajahku yang entah kapan diambil. Aku langsung lemas. "Aku gak pernah kirim semua ini, Pak." Suaraku hampir pecah. Polisi itu hanya menatapku serius. "Kami cuma menjalankan laporan yang masuk, Mbak." Dan kalimat itu membuatku semakin takut. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Aku berharap ia akan memegang tanganku atau membelakku seperti biasanya. Tapi yang kulihat justru wajahnya penuh kebingungan. Tatapannya ke arahku perlahan berubah dan itu membuat dadaku terasa sesak. "Kamu beneran gak tahu ini semua?" Aku langsung mengangguk cepat. Demi apapun aku gak tahu. Air mataku mulai jatuh. Aku gak pernah ngelakuin ini. Namun suamiku hanya diam dan diamnya jauh lebih menyakitkan dibanding bentakan. Di tengah suasana yang kacau itu, ibu mertuaku tiba-tiba duduk di sebelahku sambil pura-pura memegang pundakku. Beliau menghela napas panjang. "Kalau memang ada masalah, harusnya kamu cerita sama keluarga." Aku langsung menoleh. Aku bisa mendengar nada halus yang sengaja dibuat seolah beliau kecewa padaku. Padahal aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku makin merasa aneh karena sejak awal ibu mertuaku terlihat terlalu tenang. Polisi akhirnya pergi setelah meminta aku datang ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Namun sebelum keluar rumah, salah satu dari mereka berkata sesuatu yang membuat kakiku lemas. "Untuk sementara nomor Mbak akan kami pantau dulu." Setelah pintu rumah tertutup, suasana langsung sunyi. Sunyi sekali. Aku berdiri di ruang tamu sambil menahan napas yang terasa berat. Tetangga mulai melirik dari luar pagar. Beberapa orang bahkan sengaja berdiri lebih lama di depan rumah sambil berbisik-bisik. Aku merasa hidupku hancur hanya dalam waktu beberapa menit. Suamiku akhirnya bicara pelan. "Kamu benar gak pernah kenal orang-orang itu?" Aku langsung menatapnya tidak percaya. Aku kira setelah semua ini, orang pertama yang percaya padaku adalah suamiku sendiri. Tapi ternyata ia juga mulai ragu. Aku menangis sambil menggeleng cepat. Aku gak kenal siapa-siapa. Aku gak pernah nipu orang. Aku bahkan gak ngerti transaksi itu apa. Namun suamiku justru mengusap wajahnya kasar seperti orang yang sedang sangat pusing. "Aku cuma bingung sekarang." Kalimat itu terasa seperti pisau kecil yang pelan-pelan masuk ke dadaku. Hari itu aku tidak jadi masuk kerja. Aku hanya duduk diam di kamar sambil memikirkan semuanya.
Semakin kupikirkan, semakin kepalaku sakit. Dan tiba-tiba aku langsung teringat satu hal. Kemarin saat ibu mertuaku meminjam ponselku terlalu lama, jantungku langsung berdegup keras. Aku mulai mengingat semua gerak-geriknya. Cara beliau buru-buru menghapus sesuatu saat aku mendekat. Cara beliau terlihat gugup waktu mengembalikan ponselku. Tubuhku langsung dingin. Tidak. Aku langsung menggeleng sendiri. Aku tidak mau berpikir sejauh itu. Bagaimanapun beliau ibu mertuaku sendiri. Mana mungkin beliau melakukan hal seperti ini padaku. Tapi semakin aku mencoba menolak pikiran itu, semakin kuat firasat buruk di dalam hatiku. Sore harinya, aku memberanikan diri mengecek ulang semua aplikasi di ponsel lamaku yang belum disita. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang membuat napasku berhenti sesaat. Ada riwayat login email asing. Alamatnya tidak kukenal. Dan waktu login itu tepat kemarin siang. Saat ponselku dipinjam ibu mertuaku, tanganku langsung gemetar hebat. Aku buru-buru memperlihatkannya pada suamiku. Lihat ini. Suamiku mengambil ponselku lalu membaca pelan. Namun, wajahnya justru semakin tegang. Kenapa baru bilang sekarang? Aku langsung menatapnya kecewa. Aku juga baru sadar. Namun suamiku malah kembali diam. Seolah pikirannya sedang berperang sendiri. Dan aku mulai sadar fitnah ini bukan cuma menghancurkan namaku, tapi juga perlahan menghancurkan kepercayaan suamiku padaku. Malamnya aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku duduk di lantai sambil menutup mulutku sendiri supaya suamiku tidak mendengar suara tangisku. Aku benar-benar takut. Takut kehilangan pekerjaanku. Takut dipenjara. Dan yang paling membuatku sesak, aku takut kehilangan suamiku karena fitnah yang bahkan tidak kulakukan. Saat itulah ponselku tiba-tiba bergetar. Nama adikku muncul di layar. Aku langsung mengusap air mata lalu mengangkat telepon itu. Halo? Namun sebelum aku sempat bicara panjang, suara adikku terdengar serius dari sana. Kak, aku mau tanya sesuatu. Jantungku langsung berdegup. Kenapa? Adikku diam beberapa detik lalu berkata pelan. Kemarin sebelum polisi datang, ibu mertua sempat pinjam HP kakak lama banget ya. Jantungku langsung berdetak lebih cepat saat mendengar pertanyaan adikku. Aku langsung duduk tegak di lantai kamar mandi sambil menggenggam ponsel erat. Iya, suaraku kecil. Kenapa memang? Adikku tidak langsung menjawab. Aku malah bisa mendengar suara napasnya yang terdengar berat dari seberang telepon. Terus setelah itu, besoknya polisi langsung datang. Aku mulai merasa tenggorokanku kering. Iya. Beberapa detik suasana jadi hening. Lalu adikku berkata pelan, Kak, menurut aku ini gak sesederhana yang semua orang pikir. Dadaku langsung terasa tidak enak. Maksud kamu apa? Adikku menghela napas panjang. Aku belum bisa ngomong sekarang. Tapi aku mau kakak hati-hati sama semua orang dulu. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku berdiri. Semua orang. Bukan orang lain, bukan orang asing. Semua orang. Dan entah kenapa, sejak detik itu aku langsung tahu siapa yang sebenarnya sedang dicurigai adikku. Malam itu aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku terus memikirkan ucapan adikku sambil melihat suamiku yang tertidur membelakangiku di kasur. Biasanya sebelum tidur suamiku selalu memelukku atau sekadar bertanya aku capek atau tidak. Tapi malam itu tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya dan itu membuat hatiku jauh lebih sakit dibanding semua tatapan tetangga tadi siang. Pagi harinya suasana rumah terasa sangat dingin. Aku bangun lebih awal lalu membuat sarapan seperti biasa. Namun saat aku meletakkan makanan di meja makan, ibu mertuaku justru menatapku sambil tersenyum tipis. Kamu masih kuat makannya setelah masalah kemarin. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menatap beliau pelan. Namun ibu mertuaku langsung melanjutkan makan seolah tidak mengatakan apa-apa. Suamiku yang duduk di sampingnya hanya diam sambil memainkan sendok dan diamnya itu kembali membuat dadaku sesak. Beberapa menit kemudian ponsel suamiku berbunyi. Aku melihat wajahnya langsung berubah tegang setelah membaca pesan itu. Kenapa? Tanyaku pelan. Suamiku langsung berdiri. Kantor aku udah mulai dengar masalah ini. Aku langsung merasa lemas. Kepalaku mendadak sakit. Jadi sekarang bukan cuma tetangga yang membicarakanku, tapi juga lingkungan kerja suamiku. Aku menunduk sambil menahan air mata. Maaf, kalimat itu refleks keluar begitu saja. Padahal aku sendiri tidak tahu kesalahanku apa dan itu yang paling menyakitkan. Siangnya adikku datang ke rumah. Begitu melihat wajahku, ekspresinya langsung berubah.
Mungkin karena mataku masih bengkak akibat menangis semalaman. Adikku duduk di ruang tamu sambil memperhatikan keadaan rumah. Sedangkan ibu mertuaku langsung bersikap sangat manis begitu melihatnya. Bayu, kamu pasti capek kerja. Mau ibu bikinin minum? Aku langsung menoleh. Karena biasanya ibu mertuaku tidak pernah seramah itu pada keluargaku. Namun adikku hanya tersenyum kecil. Gak usah, Bu. Tatapannya justru terus memperhatikan ibu mertuaku diam-diam. Dan aku mulai sadar adikku memang datang bukan sekadar menjengukku. Saat ibu mertuaku masuk dapur, adikku langsung mendekat pelan padaku. Kak, suaranya kecil sekali. Kemarin waktu HP kakak dipinjam, ibu sempat sendirian enggak? Aku langsung mengangguk. Lumayan lama. Adikku diam beberapa detik lalu kembali bertanya. HP kakak ada passwordnya kan? Aku langsung membeku. Iya ada. Terus ibu tahu passwordnya gak? Aku langsung teringat sesuatu. 2 minggu lalu, aku pernah membuka ponsel di depan ibu mertuaku saat kami belanja bersama. Beliau berdiri tepat di sampingku waktu itu. Tubuhku langsung dingin. Adikku langsung sadar dari ekspresiku. Dia tahu ya? Aku tidak sanggup menjawab. Karena semakin kupikirkan, semuanya mulai terasa masuk akal dengan cara yang menyeramkan. Namun yang membuatku lebih takut, adikku tiba-tiba mengeluarkan sebuah kertas kecil dari tasnya. Ini data lokasi login email asing yang ada di HP kakak. Aku langsung melihatnya dengan tangan gemetar. Dan saat membaca alamat lokasi itu, darahku seperti berhenti mengalir. Karena lokasi itu mengarah tepat ke rumah ibu mertuaku, aku langsung menatap adikku tidak percaya. Ini? Adikku mengangguk pelan. Aku udah cek sendiri. Aku langsung duduk lemas. Pikiranku kosong. Aku benar-benar tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Tapi yang paling membuatku hancur saat aku menoleh ke arah suamiku yang sejak tadi berdiri di dekat tangga. Entah sejak kapan ia mendengar semua pembicaraan kami, wajahnya terlihat pucat. Namun bukan itu yang membuatku sesak, melainkan tatapannya. Tatapan seseorang yang mulai sadar. Kalau mungkin selama ini istrinya benar-benar tidak bersalah. Ruangan mendadak terasa sesak. Aku masih memegang kertas dari adikku dengan tangan gemetar saat suamiku perlahan turun dari tangga. Wajahnya pucat. Tatapannya terus bergantian melihat aku dan adikku. Sedangkan aku bahkan tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Karena kalau semua dugaan ini benar, berarti orang yang menjebakku memang ibu mertuaku sendiri. Dan itu jauh lebih mengerikan dibanding tuduhan penipuan kemarin. Suamiku akhirnya berjalan mendekat. Pelan sekali. Oke. Lokasi login ini dari rumah ibu. Suaranya terdengar berat. Adikku mengangguk. Aku udah cek 2 kali. Aku langsung menoleh ke arah suamiku. Aku berharap kali ini ia akan percaya padaku. Namun wajahnya justru terlihat semakin kacau. Karena aku tahu di satu sisi ada istrinya, di sisi lain ada ibunya sendiri. Dan sekarang 2 orang itu seperti sedang berdiri di tengah kebohongan yang sama. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dapur. Ibu mertuaku keluar sambil membawa minuman. Namun begitu melihat suasana ruang tamu yang mendadak tegang, langkah beliau langsung melambat. Ada apa? Adikku langsung berdiri. Tatapannya tajam sekali. Bu, kemarin ibu pinjam HP kakak saya lama banget ya. Untuk pertama kalinya sejak polisi datang, aku melihat wajah ibu mertuaku berubah. Bukan shock, bukan sedih, tapi gugup. Hanya sebentar memang, namun cukup membuat dadaku langsung dingin. Beliau langsung tertawa kecil memaksa suasana tetap santai. Ya namanya juga lagi butuh telepon. Kenapa memang? Adikku tidak tersenyum sedikit pun. Karena semua jejak transaksi ilegal itu mulai dari HP kakak saya setelah ibu pinjam. Ruangan langsung hening. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ibu mertuaku langsung menatapku cepat lalu kembali melihat adikku. Kamu nuduh ibu? Suaranya mulai meninggi. Adikku tetap tenang. Saya belum nuduh siapa-siapa. Tapi saya lagi nyari siapa yang sengaja masukin semua bukti itu ke HP kakak saya. Suamiku langsung memegang kepalanya pelan. Aku tahu pikirannya pasti mulai kacau. Karena semakin lama semuanya semakin tidak masuk akal. Namun tiba-tiba ibu mertuaku menangis. Cepat sekali. Beliau duduk sambil menutup wajahnya. Ya ampun, sekarang ibu dituduh sama keluarga sendiri. Aku langsung membeku. Cara beliau menangis terasa aneh, terlalu cepat, terlalu seperti sengaja. Dan anehnya, suamiku langsung refleks mendekat ke ibunya. Bu, udah.
Seketika dadaku terasa nyeri lagi. Bahkan setelah semua bukti mulai mengarah ke ibunya, naluri pertama suamiku tetap membela beliau. Aku langsung menunduk sambil menahan air mata. Adikku tiba-tiba bicara lagi. Kalau memang ibu nggak salah, harusnya gak usah takut diperiksa. Kalimat itu langsung membuat tangis ibu mertuaku berhenti sesaat. Sangat cepat sampai aku sendiri menyadarinya. Lalu beliau kembali menangis lebih keras. Kamu itu polisi atau lagi nyari gara-gara sama orang tua? Tatapan adikku berubah dingin. Saya lagi nolong kakak saya yang dijebak. Aku langsung menutup mulutku sendiri karena untuk pertama kalinya ada orang yang berani berdiri di depanku tanpa ragu sedikit pun. Setelah suasana mulai memanas, suamiku akhirnya meminta semuanya tenang. Udah cukup dulu? Suaranya terdengar lelah. Namun saat ia menatapku, tatapannya sudah berbeda dibanding kemarin. Masih bingung, masih penuh tekanan. Tapi kali ini sudah ada sedikit rasa percaya di matanya dan itu cukup membuat air mataku hampir jatuh lagi. Sore harinya, adikku mengajakku keluar sebentar. Kami duduk di warung kopi kecil dekat komplek. Aku masih diam sejak tadi. Pikiranku penuh. Adikku akhirnya membuka laptop kecil yang dibawanya. Kak, aku belum cerita semuanya. Aku langsung menoleh. Adikku memperlihatkan beberapa data transfer dan foto rekening. Tanganku mulai dingin lagi saat membaca nama di layar. Karena salah satu rekening tujuan ternyata memakai nama teman dekat ibu mertuaku sendiri. Aku langsung menatap adikku tidak percaya. Ini? Adikku mengangguk pelan. Aku juga nemu satu hal lagi. Suaranya mengecil. Utang ibu mertua ternyata banyak banget. Aku langsung membeku. Adikku menatapku serius. Dan kemungkinan besar kakak sengaja dijadiin tumbal buat nutup semua jejak itu. Dunia rasanya langsung runtuh saat mendengar kalimat itu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa seseorang bisa setega itu menghancurkan hidup menantunya sendiri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Saat kami pulang malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Namun begitu aku masuk kamar, aku melihat suamiku duduk sendirian di pinggir kasur sambil menatap kosong ke lantai. Lampu kamar redup dan entah kenapa wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding biasanya. Aku berdiri diam di depan pintu. Beberapa detik kemudian suamiku akhirnya bicara pelan. Kalau semua ini benar, suaranya serak, berarti aku udah nyakitin kamu banget, ya? Aku berdiri diam di depan pintu kamar, sedangkan suamiku masih duduk di pinggir kasur sambil menunduk. Lampu kamar yang redup membuat wajahnya terlihat sangat lelah. Kalimatnya tadi terus terngiang di kepalaku. Berarti aku udah nyakitin kamu banget ya? Dadaku langsung terasa penuh. Karena sejak semua ini dimulai, itu pertama kalinya suamiku bicara seperti seseorang yang benar-benar mulai menyadari rasa sakitku. Aku berjalan pelan mendekat. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi rasanya sangat jauh. Suamiku akhirnya menatapku, matanya merah. Aku tahu ia belum tidur dengan tenang sejak polisi datang ke rumah. Sama seperti aku duduk perlahan di sampingnya. Dan untuk beberapa detik, kami hanya diam, sunyi sekali. Sampai akhirnya suamiku berkata pelan, "Kenapa kamu gak pernah cerita kalau ibu sering nyakitin kamu?" Air mataku langsung naik lagi. Aku tersenyum kecil. Sedih sekali karena pertanyaan itu justru datang setelah semuanya hancur. Aku takut kamu kepikiran. Suaraku lirih dan aku gak mau hubungan kamu sama ibu rusak gara-gara aku. Suamiku langsung menunduk. Tangannya mengepal pelan di atas lutut. Aku bisa melihat penyesalan mulai memenuhi wajahnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba suamiku memegang wajahnya sendiri kasar. Aku goblok ya. Aku langsung menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Tapi suamiku malah tertawa kecil. Tawa orang yang sedang kecewa pada dirinya sendiri. Kamu nangis terus beberapa hari ini, tapi aku malah sibuk curiga sama kamu. Kalimat itu langsung membuat tenggorokanku sesak. Karena memang itu yang paling menyakitkan. Bukan polisi, bukan tetangga, bukan fitnahnya, tapi tatapan curiga dari lelaki yang paling kucintai. Suamiku akhirnya menatapku lagi. Kamu takut banget waktu itu ya? Aku langsung mengangguk kecil. Air mataku jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Aku takut di penjara. Aku takut kehilangan kerjaan. Suaraku mulai pecah. Tapi yang paling aku takut, aku menatap suamiku pelan. Aku takut kamu ninggalin aku karena percaya sama semua fitnah itu. Wajah suamiku langsung hancur. Ia langsung menarik napas panjang sambil menahan air mata. Dan melihatnya seperti itu justru membuat hatiku semakin sakit. Karena aku tahu kami sebenarnya saling mencintai.
Tapi seseorang sengaja menghancurkan semuanya dari dalam. Tiba-tiba suara pintu kamar diketuk pelan. Adikku masuk sambil membawa laptop dan beberapa map. Wajahnya terlihat serius. Aku baru dapat bukti baru. Jantungku langsung berdegup lagi. Suamiku juga langsung berdiri. Bukti apa? Adikku membuka laptop lalu memutar rekaman CCTV dari minimarket dekat rumah ibu mertuaku. Tanganku mulai dingin saat melihat layar itu karena di sana terlihat jelas. Ibu mertuaku sedang duduk sendirian sambil memainkan ponselku. Waktu di layar menunjukkan hari saat beliau meminjam HP-ku. Dan yang membuatku makin merinding, beliau terlihat beberapa kali memfoto kartu identitasku dari galeri ponsel. Suamiku langsung membeku. Aku bisa melihat wajahnya perlahan berubah pucat. Belum selesai sampai di situ. Adikku membuka data lain. Ini rekaman login akun penipu online itu. Lokasinya sama semua. Sekitar rumah ibu mertua. Suasana kamar langsung sunyi. Aku bahkan hampir tidak sanggup bernapas karena sekarang semuanya mulai jelas. Aku memang dijebak sejak awal dan orang yang melakukan itu benar-benar ibu mertuaku sendiri. Suamiku tiba-tiba berdiri lalu berjalan mundur pelan. Wajahnya kosong, seolah pikirannya tidak sanggup menerima semuanya sekaligus. Kenapa ibu ngelakuin ini? Suaranya sangat pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Adikku langsung menjawab tanpa ragu. Karena beliau butuh kambing hitam. Aku langsung menoleh ke arah adikku. Adikku membuka map terakhir. Di dalamnya ada data utang dan transfer. Banyak sekali. Dan semuanya berkaitan dengan investasi bodong yang sedang diselidiki polisi. Adikku menatap suamiku serius. Kalau kakak saya di penjara, semua jejak bakal berhenti di dia. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku berdiri. Aku baru sadar hidupku benar-benar hampir dihancurkan total. Suamiku akhirnya duduk lagi sambil memegang kepalanya. Aku belum pernah melihatnya sehancur itu sebelumnya. Dan entah kenapa aku justru ikut menangis melihatnya. Karena aku tahu malam ini bukan cuma aku yang kehilangan rasa aman, tapi juga suamiku. Lelaki yang selama ini sangat percaya pada ibunya sekarang harus menerima kenyataan bahwa orang itu mungkin sedang menghancurkan istrinya sendiri. Beberapa menit kemudian, ponsel adikku tiba-tiba bergetar. Ia langsung melihat layar sebentar, lalu wajahnya berubah tegang. Aku langsung merasa tidak enak. Kenapa? Adikku perlahan menatapku dan suamiku. Barusan ada laporan baru masuk. Dadaku langsung berdegup lebih keras. Laporan apa? Adikku diam beberapa detik lalu berkata pelan, nama kakak sekarang sudah resmi masuk pemeriksaan utama kasus penipuan itu. Aku langsung merasa tubuhku dingin. Kalimat dari adikku barusan membuat napasku seperti berhenti sesaat. Nama kakak sekarang udah resmi masuk pemeriksaan utama kasus penipuan itu. Aku menatap adikku tidak percaya. Pikiranku langsung kosong. Jadi meskipun semua bukti mulai mengarah ke ibu mertuaku, secara hukum aku tetap yang paling dicurigai. Karena semua transaksi dan chat itu memakai ponselku, memakai namaku, memakai identitasku, dan itu membuatku benar-benar takut. Tanganku langsung gemetar. Hebat. Aku bisa dipenjara? Ya. Suaraku pelan sekali sampai hampir tidak terdengar. Adikku langsung menatapku cepat. Aku belum bakal biarin itu terjadi. Namun, wajahnya terlihat tegang. Dan justru itu yang membuatku makin cemas. Karena untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku melihat adikku sendiri terlihat benar-benar khawatir. Suamiku langsung berdiri. Kita laporin ibu sekarang aja. Namun, adikku langsung menggeleng. Belum bisa. Semua bukti ini masih bukti pendukung. Kita butuh satu bukti yang benar-benar nunjukin kalau ibu sengaja pakai HP kakak buat jebak dia. Aku langsung memegang kepalaku. Rasanya sakit sekali. Semua kejadian beberapa hari terakhir seperti datang bertubi-tubi tanpa memberiku waktu bernapas. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, aku langsung menoleh cepat ke arah adikku. Kemarin waktu ibu pinjam HP, beliau sempat bawa HP aku ke kamar tamu. Adikku langsung fokus. Berapa lama? Lumayan lama. Aku mencoba mengingat-ingat. Mungkin sekitar 15 menit. Adikku langsung terdiam. Lalu perlahan ia membuka laptop lagi. Kalau gitu kemungkinan besar semua akses utama dilakuin di situ. Aku langsung menatapnya bingung. Maksudnya? Adikku menarik napas panjang. Orang seusia ibu mertua gak mungkin ngerti semua sistem penipuan online sendirian. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai mengerti arah pikirannya. Berarti ada orang lain yang membantu ibu mertuaku.
Suasana kamar langsung berubah tegang. Suamiku terlihat semakin pucat. Ia duduk sambil menatap kosong ke lantai. Aku tahu pikirannya pasti hancur malam ini. Karena sedikit demi sedikit ia mulai sadar. Ibunya bukan cuma memfitnahku, tapi mungkin juga terlibat kejahatan besar. Adikku tiba-tiba membuka satu foto di laptop. Aku langsung membeku saat melihatnya. Di layar terlihat seorang laki-laki masuk rumah ibu mertuaku sore hari sebelum polisi datang ke rumahku. Aku langsung mengernyit. Siapa itu? Adikku menatap layar serius. Aku lagi cari identitasnya. Tapi dia masuk rumah ibu sekitar 2 jam. Dan setelah itu semua transaksi ilegal mulai aktif dari HP kakak. Dadaku langsung berdebar makin keras. Jadi memang benar semua ini sudah direncanakan. Malam semakin larut. Namun tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur. Aku duduk memeluk lutut di ujung kasur sambil terus memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau aku benar-benar ditahan? Bagaimana kalau pekerjaanku hilang? Bagaimana kalau hidupku hancur gara-gara sesuatu yang bahkan tidak kulakukan? Air mataku mulai jatuh lagi diam-diam. Dan kali ini suamiku langsung sadar. Ia mendekat lalu duduk tepat di depanku. Tatapannya penuh rasa bersalah. Maaf. Kalimat itu kembali keluar dari mulutnya. Aku langsung menggeleng kecil. Namun suamiku malah menggenggam tanganku erat. Harusnya dari awal aku percaya sama kamu. Suaranya serak. Aku terlalu sibuk percaya sama ibu sendiri. Dadaku terasa nyeri mendengarnya. Karena aku tahu suamiku benar-benar sedang menghancurkan dirinya sendiri malam ini. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar kamar. Aku langsung menoleh. Beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka kasar dan di sana ibu mertuaku berdiri dengan wajah marah. Matanya langsung tertuju ke laptop milik adikku. Kalian lagi nyelidikin ibu ya? Suasana kamar langsung membeku. Aku bahkan bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Namun yang paling membuatku merinding, tatapan ibu mertuaku malam itu benar-benar berbeda. Tidak ada lagi wajah sedih. Tidak ada lagi tangisan pura-pura. Yang ada hanya kemarahan dan kepanikan. Seolah topengnya akhirnya mulai jatuh sedikit demi sedikit. Suasana kamar langsung terasa mencekam. Ibu mertuaku berdiri di depan pintu sambil menatap kami satu persatu. Tatapannya tajam sekali. Jauh berbeda dari wajah sedih dan lemah yang selama ini beliau tunjukkan di depan suamiku. Aku sampai merinding sendiri karena malam itu untuk pertama kalinya aku melihat wajah asli beliau tanpa topeng apapun. Kalian lagi nyari kesalahan ibu ya? Suaranya dingin. Adikku langsung berdiri pelan dari kursi. Kami cuma nyari kebenaran. Ibu mertuaku tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kebenaran apa? Suamiku akhirnya berdiri juga. Bu? Suaranya terdengar berat sekali. Kenapa semua bukti ngarah ke ibu? Ruangan langsung sunyi. Aku bisa melihat wajah ibu mertuaku berubah sesaat. Namun, hanya beberapa detik sebelum akhirnya beliau kembali memasang ekspresi marah. Jadi sekarang kamu lebih percaya istri kamu dibanding ibu sendiri. Kalimat itu langsung menusuk ke arah suamiku. Dan aku tahu kalimat seperti itu pasti sangat berat buat didengar anak laki-laki yang sejak kecil sangat dekat dengan ibunya. Namun, kali ini berbeda. Suamiku tidak langsung membela beliau seperti biasanya. Ia justru menatap ibunya lama sekali. Tatapan kecewa. Tatapan seseorang yang mulai sadar hidupnya sedang dipermainkan. Kalau ibu nggak salah, kenapa ibu panik? Wajah ibu mertuaku langsung berubah dan untuk pertama kalinya beliau tidak bisa menjawab cepat. Adikku langsung membuka laptop dan memutar rekaman CCTV minimarket sekali lagi. Ruangan menjadi sunyi saat video itu memperlihatkan ibu mertuaku memakai ponselku sendirian cukup lama. Lalu adikku membuka data transfer. Disusul rekaman login email satu demi satu. Dan setiap bukti muncul. Wajah ibu mertuaku semakin pucat. Namun semuanya belum selesai. Adikku tiba-tiba membuka rekaman suara baru. Aku langsung mengernyit karena belum pernah mendengarnya sebelumnya. Suara laki-laki terdengar dari laptop. Tenang aja, Bu. Semua bukti udah dipindahin ke HP menantunya ibu. Lalu terdengar suara ibu mertuaku menjawab pelan. Yang penting jangan sampai nama saya ke bawah. Tubuhku langsung dingin. Aku menutup mulutku sendiri. Air mata langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Karena sekarang semuanya benar-benar jelas. Aku memang sengaja dihancurkan. Suamiku mundur beberapa langkah sambil menatap ibunya tidak percaya. Bu, suaranya bergetar. Ibu ngelakuin ini demi apa? Ibu mertuaku langsung panik. Bukan begitu maksudnya.
Namun adikku langsung memotong. Utang investasi bodong ibu udah terlalu besar dan ibu butuh kambing hitam. Ruangan kembali sunyi. Aku bahkan hampir tidak sanggup melihat wajah suamiku saat itu. Wajah lelaki yang dunianya baru saja runtuh dalam satu malam. Tiba-tiba ibu mertuaku menangis keras. Beliau langsung memegang tangan suamiku. Ibu cuma takut miskin. Kalimat itu keluar sambil menangis sesenggukan. Ibu gak mau keluarga kita malu. Namun suamiku perlahan melepaskan tangannya sendiri. Dan itu pertama kalinya aku melihat suamiku menjauh dari ibunya. Bukan karena marah, tapi karena kecewa terlalu dalam. Beberapa menit kemudian, suara mobil polisi berhenti di depan rumah. Dadaku langsung berdegup lagi. Adikku ternyata diam-diam sudah menghubungi tim penyidik sejak tadi. Dan malam itu rumah kami kembali didatangi polisi. Bedanya kali ini bukan aku yang mereka datangi. Saat polisi mulai menunjukkan surat pemeriksaan untuk ibu mertuaku, suasana rumah langsung kacau. Beliau menangis sambil memohon pada suamiku. "Nak, tolong ibu." Namun suamiku hanya berdiri diam dengan mata merah. Aku tahu hatinya pasti hancur. Bagaimanapun juga itu ibunya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi membiarkan aku sendirian menghadapi semuanya. Sebelum dibawa keluar rumah, ibu mertuaku tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya penuh kebencian dan penyesalan bercampur jadi satu. Sedangkan aku hanya berdiri diam sambil menangis pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena aku masih tidak percaya seseorang bisa setega itu menghancurkan hidup orang lain demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mobil polisi pergi, rumah langsung terasa sangat sunyi. Aku terduduk lemas di sofa. Seluruh tubuhku terasa tidak punya tenaga lagi. Dan tiba-tiba suamiku duduk di depanku lalu memelukku sangat erat. "Maaf?" Suaranya pecah untuk pertama kalinya. Aku langsung menangis di pundaknya karena setelah semua rasa takut, semua fitnah, dan semua air mata yang kutahan sendirian, akhirnya ada seseorang yang kembali percaya padaku. Beberapa minggu kemudian, namaku resmi dibersihkan dari kasus itu. Pihak bank tempatku bekerja juga akhirnya mengetahui aku hanyalah korban fitnah. Sedangkan ibu mertuaku harus menjalani proses hukum atas semua yang dilakukannya. Namun dari semua hal yang terjadi, ada satu momen yang tidak pernah kulupakan. Malam saat adikku berdiri paling depan untuk membelaku ketika semua orang mulai meragukanku. Dan malam saat suamiku akhirnya memilih mempercayai istrinya sendiri setelah hampir kehilangan semuanya. Kadang orang yang terlihat paling dekat dengan kita justru bisa menjadi luka paling dalam. Tapi di saat yang sama, orang yang benar-benar sayang akan tetap berdiri di samping kita. Bahkan ketika seluruh dunia mulai menjauh. Rumah terasa jauh berbeda setelah ibu mertuaku tidak lagi tinggal bersama kami. Tidak ada lagi suara sindiran setiap pagi. Tidak ada lagi tatapan tajam yang selalu membuatku merasa salah meski hanya bernapas. Namun anehnya aku justru sering duduk diam sendirian sambil memikirkan semua yang sudah terjadi. Karena luka akibat dikhianati keluarga sendiri ternyata tidak hilang secepat itu. Beberapa minggu setelah kasus itu selesai, hidupku perlahan mulai kembali normal. Aku kembali bekerja di bank. Tetangga yang dulu berbisik-bisik mulai berubah ramah lagi setelah tahu aku hanyalah korban fitnah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama aku bisa keluar rumah tanpa merasa semua orang sedang memandangiku seperti penjahat. Namun, ada satu hal yang berubah selamanya. Hubunganku dengan suamiku. Suamiku sekarang jadi jauh lebih diam. Kadang malam-malam aku memergokinya duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap kosong. Aku tahu ia masih memikirkan ibunya. Dan aku juga tahu rasa bersalah itu belum hilang dari hatinya. Suatu malam aku menghampirinya pelan. "Belum tidur?" Suamiku langsung menoleh lalu tersenyum kecil. "Belum." Aku duduk di sebelahnya. Beberapa detik kami hanya diam mendengar suara hujan di luar rumah. Sampai akhirnya suamiku bicara pelan. "Aku takut kamu gak bisa maafin aku." Dadaku langsung terasa hangat sekaligus nyeri. Karena dari semua hal yang terjadi, aku tahu orang yang paling menghukum dirinya sendiri sekarang adalah suamiku. Aku menatapnya pelan. "Aku kecewa. Suaraku lirih dan aku sakit hati banget waktu kamu ikut curiga sama aku." Suamiku langsung menunduk. Tapi aku menarik napas panjang. "Aku tahu kamu juga korban dari semua kebohongan itu." Air mata langsung muncul di matanya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian ini, aku melihat sedikit ketenangan muncul di wajahnya. Sedangkan adikku, ia masih sering datang ke rumah hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang ia sengaja membawakan makanan favoritku. Kadang cuma duduk sambil bercanda supaya aku tidak terus kepikiran masa lalu.
Suatu sore aku pernah bertanya padanya, kenapa waktu itu kamu langsung curiga sama ibu mertua? Adikku tertawa kecil. Karena dari awal aku tahu kakak gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Sesederhana itu, ia percaya padaku tanpa butuh bukti panjang. Beberapa bulan kemudian, kasus ibu mertuaku mulai masuk persidangan. Aku tidak datang. Aku tidak sanggup melihat semuanya lagi. Aku hanya mendengar dari adikku kalau ibu mertuaku beberapa kali menangis saat pemeriksaan. Namun entah kenapa, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena seseorang bisa menghancurkan keluarganya sendiri demi menutupi ketakutannya. Malam itu aku berdiri di balkon rumah bersama suamiku. Udara terasa dingin. Suamiku perlahan menggenggam tanganku. Terima kasih karena masih bertahan. Aku tersenyum kecil sambil melihat jalanan yang mulai sepi. Aku hampir pergi waktu itu. Suamiku langsung memegang tanganku lebih erat. Maaf karena hampir bikin aku kehilangan kamu. Aku menoleh pelan ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah semua badai itu lewat, aku tidak lagi melihat lelaki yang curiga padaku. Aku melihat suamiku yang dulu. Orang yang selalu membuatku merasa aman. Kadang hidup memang aneh. Orang yang paling kita hormati bisa menjadi orang yang paling menghancurkan kita. Dan orang yang diam-diam selalu ada di belakang kita, justru menjadi alasan kenapa kita masih kuat bertahan. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada apapun. Karena sekali hancur bekasnya akan selalu tinggal di hati seseorang untuk waktu yang sangat lama. Dan sejak malam polisi datang ke rumahku itu, aku tidak pernah lagi meminjamkan kepercayaanku dengan mudah kepada siapapun.